Sidang lanjutan dugaan tindak pemerasan yang mendudukan Nikita Mirzani di kursi terdakwa lagi-lagi memunculkan opini publik terkait drama yang terjadi di ruang persidangan. Salah satu yang menarik perhatian adalah langkah Nikita yang ingin membeberkan bukti adanya dugaan main mata antara pihak Reza Gladys dan aparat penegak hukum. Dalam hal ini, jaksa penuntut umum dan majelis hakim di ruang persidangan. Seperti yang diketahui, saat setelah sidang dimulai, Nikita Mirzani yang duduk di kursi terdakwa sempat menyampaikan jika ada dugaan permainan oknum peradilan dengan pihak Reza untuk mengkriminalisasinya yang sudah disimpan di dalam sebuah flash disk yang dibawa ke muka sidang. Nikita pun lantas menyerahkan flash disk tersebut ke majelis hakim dengan harapan bisa diperdengarkan di persidangan. Namun, alih-alih dibongkar isi dari bukti yang diberikan, majelis hakim justru meminta Nikita Mirzani untuk menempuh proses hukum temuannya tersebut di luar persidangan tindak pidananya yang kini menjeratnya. Majelis hakim yang mulia, pada kesempatan saat ini saya sampaikan bahwa saya sangat terkejut setelah mendengar rekaman suara percakapan dan melihat screenshot percakapan yang patut diduga dari keluarga Reza Gladys, yang mana Reza Gladys atau keluarganya sangat patut diduga telah mengatur jaksa penuntut umum dan majelis hakim yang mulia, dan juga patut diduga telah mengkondisikan jaksa penuntut umum dan majelis hakim yang mulia, serta patut diduga telah menjaga JPU maupun majelis hakim yang mulia. Semua itu hanya untuk mengkriminalisasi saya. Saya benar-benar takjub, yang mana dengan kejamnya saya dikriminalisasi dan semua sudah diatur secara masif dan terkoordinir yang patut diduga dilakukan oleh Reza Gladys atau keluarganya. Hal ini sebagaimana terbukti dengan adanya rekaman flash disk yang akan saya serahkan kepada majelis hakim yang mulia. Saya mohon setelah majelis hakim yang mulia mendengar isi dari flash disk ini untuk segera membebaskan saya dari rumah tahanan Pondok Dambu. Silahkan duduk disampaikan penasihat hukum. Tadi sudah disampaikan oleh terdakwa, sudah mendengar semua ya. Dan majelis sejak awal sudah menyatakan bahwa untuk perkara, setiap perkara yang ada di PN Jaksel khususnya dalam hal ini perkara terdakwa yang saya tangani adalah tidak ada transaksional. Kalau memang ada yang menduga atau ada yang tahu ada transaksional, silahkan dilaporkan aja kepada yang berwajib ya. Silahkan dilaporkan kepada yang berwajib, begitu ya. Jadi jangan ragu-ragu. Kalau ada pihak dari dalam maupun dari luar yang ada transaksional mengatasnamakan hakim ya, silahkan sekarang juga dilaporkan ya, nggak usah ragu-ragu, begitu ya. Sampaikan cukup untuk hal ini, kita lanjutkan dengan saksi. Ada berapa saksi hari ini? Itu pun akhirnya menarik perhatian sejumlah pihak untuk memberikan pandangan. Di antaranya Junaidin dan Ricky Sitohang dalam kepastiannya sebagai praktisi hukum soal bukti dugaan adanya permainan antara oknum peradilan dengan pihak Reza Gladys yang disampaikan Nikita Mirzani. Jainuddin dan Ricky Sitohang pun punya pendapat yang berbeda. Ricky Sitohang menilai jika itu merupakan hak terdakwa dalam rangka membela diri. Sementara Jainuddin berpendapat jika Nikita Mirzani terkesan terlalu gegabah membawa bukti tersebut ke sidang yang masih mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi. Seorang Nikita, seorang terdakwa mempunyai hak untuk membela dirinya, untuk mendapatkan perlindungan, untuk mendapatkan keseimbangan hukum tentang peristiwa itu. Kenapa tidak diperbolehkan? Alasannya apa? Namanya sidang kan terbuka untuk
Sehingga ada ajang pembuktian di sana. Nah ini dibuktikan apapun isinya, kan belum diperdengarkan, belum dilihat. Kenapa tidak diperbolehkan? Nah ini saya sangat sayangkan Majelis Hakim dan JPU kenapa men-take down itu, kenapa tidak diizinkan. Ini sangat saya sayangkan. Ya sebenarnya kalau memang Nikita Mirzani atau kuasa hukumnya menemukan bukti lain ya, terkait kasus yang ada, seperti halnya menemukan dugaan adanya kongkolingkong, adanya permainan di balik perkara yang dialami Nikita Mirzani, itu boleh-boleh saja ya. Dan itu bentuknya sifatnya dugaan ya. Hanya mungkin yang kita sayangkan gitu loh, kenapa gitu loh, itu harus dihadirkan di persidangan. Yang perlu dicatat bahwa persidangan kemarin bukan persidangan untuk pembuktian, tapi persidangan kesaksian, ya enggak? Dan kalau menurut saya masih bagus hakimnya mau menerima. Bahkan hakimnya juga kan memberikan saran, hendaknya apa yang ditemukan segera dilaporkan. Ya, itu sudah bagus. Emang harusnya seperti itu mekanismenya. Jadi tidak serta-merta ditunjukkan di sana, minta diputar gitu loh. Seperti itu gitu loh, dengan harapan menggagalkan persidangan. No way ya. Lebih lanjut, Jainuddin lantas menyoroti statement Nikita Mirzani yang menggunakan diksi dugaan saat menyampaikan memiliki bukti adanya upaya kriminalisasi yang dilakukan pihak Reza Gladys bersama dengan oknum penegak hukum. Menurut pandangannya, persidangan bukanlah tempat yang tepat untuk menginformasi hal-hal yang sifatnya masih dalam bentuk dugaan, sehingga terkesan salah langkah membawa hal temuannya itu ke persidangan. Ketimbang membongkar di pengadilan, seharusnya pihak Nikita Mirzani melaporkan ke institusi lain yang berwenang memproses lebih bukti dalam flash disk yang dibawanya ke persidangan. Jelas Nikita Mirzani membacakan bahwa itu adalah dugaan adanya pengkondisian pembicaraan yang sifatnya dugaan, itu patut dibuktikan, patut diuji, patut diselidiki. Di mana ranahnya? Di kepolisian, bisa di kejaksaan, atau menyangkut masalah administrasi bisa ke ombudsman, atau menyangkut masalah penegak hukum yang nakal bisa ke KY. Di sanalah tempatnya. Makanya saya katakan apa yang dilakukan Nikita kemarin itu sia-sia. Kalau memang mau ditindaklanjuti, laporkan. Emang itu yang benar gitu. Persidangan itu sudah bukan dugaan lagi terkait barang bukti. Itu adalah fakta. Ya nggak? Jadi apa yang dihadirkan, bukti maupun saksi maupun apapun dalam persidangan itu bukan berbentuk dugaan. Dugaan itu sudah adanya di kepolisian. Ya nggak? Tapi berbentuk fakta. Seperti itu. Makanya apabila itu mau ditindaklanjuti, laporkan gitu loh, agar segera ditindaklanjuti gitu oleh kepolisian, oleh KY dan sebagainya gitu loh. Tidak di sana ranahnya, itu salah. Apalagi dengan terang-terangan dia sedang di situ meminta keadilan di depan hakim, tapi di sisi lain dia membacakan punya flash disk bahwa ada permainan, bahwa ada pengkondisian antara mereka. Itu blunder kalau menurut saya gitu. Harusnya flash disk itu jangan ditongolin di sana. Ini bukan sinetron, bukan mau tanggung yang mau diadakan suatu hal-hal yang luar biasa. Jangan. Tidak ada kaitan dengan opini publik, tidak ada kaitan dukungan massa, tapi di sini adalah fakta-fakta dan bukti-bukti hukum. Itu yang ditonjol. Jadi semua itu ada jalur hukumnya ya. Kalau kami membantah juga, kami kan nggak tahu apa isinya, ya kami nggak tahu apa isinya. Tapi semua itu ada jalur hukum. Semua hal-hal yang salah silakan masuk ke jalur hukum. Nanti ada bagian-bagian jalur hukum yang akan menentukan seperti apa ke depannya.
Lebih lanjut, hal lain yang menjadi sorotan adalah sikap yang ditunjukkan Nikita Mirzani ketika majelis hakim tak menggubris permintaannya untuk memutar isi dari flash disk yang dimilikinya itu sampai persidangan selesai. Seusai sidang, Nikita Mirzani sempat meluapkan amarahnya sambil berbicara dengan nada kencang sampai berdebat dengan sejumlah pihak yang ada di ruang sidang. Bahkan, ada momen Nikita Mirzani sempat menolak permintaan jaksa penuntut umum untuk mengenakan rompi tahanan dan enggan kembali ke rutan Pondok Bambu karena merasa menjadi korban kriminalisasi. Lantas, bagaimana pandangan praktisi hukum terkait hal tersebut? Jadi kalau melihat kemarin tuh ya, peristiwanya Nikita sampai marah, kecewa, menurut hemat saya situasi itu adalah manusiawi. Hal yang wajar dan dia spontanitas melakukan itu di luar nalar dia karena ada suatu kekecewaan yang sangat mendalam bagi yang bersangkutan. Itu spontanitas, walaupun di agenda persidangan tidak boleh itu terjadi, tapi harus kita juga manusiawi. Dan tindakan yang dilakukannya di pengadilan yang menolak di borgol dan lain sebagainya, itu adalah spontanitas dia lakukan. Kenapa? Karena luapan kekecewaannya, karena aspirasinya tidak tersalurkan. Apa yang dilakukan jaksa meminta Nikita Mirzani untuk menggunakan baju maupun borgol itu sudah sesuai SOP-nya dia. Dan itu kewajiban dia buat mengingatkan selama dia menjadi terdakwa dalam tahanan kejaksaan. Tidak boleh menolak siapapun. Justru sesuatu yang salah kaprah apabila justru balik melawan. Gak boleh. Itu tugasnya dia gitu. Kita berharap ya untuk sidang berikutnya ya tidak terjadi hal seperti lagi. Itu sangat merugikan buat Nikita, ya enggak? Walaupun dia istilahnya sudah benar atau apapun, tapi itu bentuk-bentuk yang sangat tidak elok di ruangan persidangan. Meski dianggap sebagai luapan kekecewaan yang dilakukan secara spontan, namun sikap Nikita Mirzani yang terkesan arogan di ruang persidangan tetaplah bukan hal yang baik untuk dipertontonkan. Walaupun berkaitan dengan bukti yang dianggap bisa menghindarinya dari dakwaan, namun sikap yang demikian dianggap bisa menjadi pertimbangan serius majelis hakim yang justru bisa memberatkan Nikita Mirzani sendiri. Nikita itu sebagai terdakwa jelas ya pikirannya masih kalut, mudah tersulut. Itu harusnya mampu dikendalikan oleh seorang kuasa hukum agar dia tidak membuat gaduh atau hal-hal yang kira-kira justru akan merugikan dia sendiri di persidangan. Bahwa ruangan persidangan itu tidak boleh siapapun melakukan kegaduhan atau merasa dirinya bisa melawan atau dirinya merasa hebat. Tidak, itu tidak dibenarkan. Begitu begitu seseorang menjadi terdakwa yang dinilai sama hakim adalah attitude, ya enggak? Bersikap baik, ya enggak, dalam menghadapi persidangan, tidak emosional, apalagi teriak-teriak, apalagi seolah-olah istilahnya menantang. Itu sangat tidak dibenarkan gitu. Bersikap baik, istilahnya sopan dalam persidangan, itu merupakan penilaian. Nah, itu jadi nilai jelek di hakim ya. Kasihan nanti Nikitanya, hukumannya tadinya lebih ringan bisa jadi berat ya. Mestinya PH-nya ini ngajarin lah, harus bantu terdakwa ini. Kasihan Nikita dibuat seperti itu ya. Karena kita sebenarnya dari awal kami ingatkan sudah, berulang kami melalui media ini berulang kali kami katakan, kasihan sebenarnya melihat terdakwa ini. Dia punya anak 3 yang butuh bimbingan anaknya ini supaya dibimbing kebutuhan hidupnya. Tapi dengan keangkuhannya, ya terimalah bagiannya nanti. Bagaimana putusan hakim yang kita akan dengar nanti selanjutnya. Saya minta untuk kedepannya pihak Nikita juga harus berhati-hati juga, jangan juga melakukan tindakan-tindakan belum dari pengadilan itu.